Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik hari ini. Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di masa pandemi ini. Hari ini kita akan belajar tematik pembelajaran 3 subtema 1, mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Sebelumnya Pak Guru minta anak-anak untuk beribadah atau berdoa dulu sebelum mulai kegiatan belajar dan persiapkan semuanya dengan baik. Ya, silahkan anak-anak perhatikan buku halaman 17, 16, dan 17. Kita tahu bahwa pemanfaatan tanaman itu sebagai sumber daya alam, misalnya tanaman padi. Selain dijadikan sumber energi untuk beraktivitas, lingkungan di sekitar kita pun memerlukan tumbuhan agar udara tetap segar. Apabila udara segar, tubuh kita akan menjadi sehat dan kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Cuaca yang sangat panas, ya. Perhatikan di situ, kita sebagai manusia itu membutuhkan tumbuhan atau pepohonan, ya. Pepohonan itu melindungi kita dari sengatan matahari secara langsung, apalagi di musim kemarau seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Perhatikan halaman 17. Bagian-bagian daripada tumbuhan, yang pertama itu adalah daun. Daun berguna untuk membuat makanan, ya. Perhatikan di halaman 17. Terus ada juga bunga. Bunga berguna untuk perkembangbiakan, ya. Terus ada batang. Batang pohon itu berguna untuk menyalurkan air dan sathara ke bagian tumbuhan yang lain. Terus ada juga akar. Akar berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Ada juga buah, yaitu berguna untuk melindungi biji. Biji itu sebagai calon tumbuhan baru. Biji itu biasanya ada di dalam buah, ya. Nah, itu dia bagian-bagian tumbuhan, yaitu daun, bunga, batang, akar, buah, dan biji, ya. Manfaat tumbuhan, ya, bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Yang pertama itu adalah tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Yang kedua, tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida atau CO2. Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang keempat, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Dan yang terakhir adalah tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Itu dia manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Macam-macam bentuk daun, ya. Bentuk daun itu ada yang menjari, menyirip, ya, melengkung. Kita akan pelajari satu persatu dan Pak Guru akan memberikan contoh. Yang pertama adalah daun berbentuk menjari. Ya, tanaman ini memiliki bentuk daun dengan satu tulang daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Ya, contohnya itu adalah daun singkong atau pohon singkong mempunyai daun menjari, pepaya, dan kapas. Ya. Berikut jenis daun menyirip. Daun menyirip yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Contohnya adalah daun durian, daun dari pohon durian, daun dari pohon jambu mete, dan daun dari jambu biji, ya. Itu bentuknya adalah daun menyirip. Perhatikan, itu adalah tulang daunnya. Yang ketiga adalah jenis daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Umumnya terdapat pada daun-daun
bangun garis pita dan bangun garis yang memiliki satu tulang daun besar membujur di tengah. Contohnya adalah daun tebu, daun jagung, dan daun ilalang atau rumput liar, orang Kupang bilang, ya. Dan yang terakhir dari jenis-jenis daun adalah jenis daun melengkung. Dan melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan garis dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Contohnya adalah daun sirih, daun genjer, dan daun gadung. Ya, perhatikan buku halaman 18, menjaga kelestarian alam. Nah, di situ untuk mengetahui pentingnya tumbuhan bagi kehidupan, nanti anak-anak Pak Guru minta, ini tugasnya adalah setiap anak-anak menanam satu jenis tumbuhan dan menjaganya sampai tumbuh subur. Tanaman anak-anak hebat akan dikirim ke Pak Guru dalam bentuk dokumentasi, ya. Tumbuhannya anak-anak akan dinilai pada akhir November. Dokumentasinya cukup 3 foto saja, yaitu saat anak-anak menanam, ya, merawatnya, dan terakhir adalah di bulan November itu, ya. Ingat, jangan sampai pada saat tanam sekarang itu adalah tanam cabai, giliran bulan November hasil terakhirnya itu adalah tomat atau mungkin bunga. Jadi harus perhatikan, kalau misalnya anak-anak tanam pohon mangga, berarti pohon mangga hasil terakhirnya dikirim itu adalah pohon mangga juga, ya. Atau bunga atau pisang, boleh. Tumbuhan apa saja, ya. Itu di situ juga melatih anak-anak untuk bertanggung jawab di dalam menjaga tumbuhan tersebut, karena tumbuhan itu bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Seperti yang sudah disampaikan tadi, itu adalah menyediakan oksigen dan melindungi kita dari terik panas matahari. Dan juga kalau misalnya yang ke tanaman obat seperti jahe dan lain sebagainya, itu untuk kesehatan, seperti itu. Jadi hari ini tugasnya hanya anak-anak menanam satu jenis tumbuhan saja, ya. Jadi dokumentasinya bisa dikirim setelah semua sudah selesai, sampai bulan November baru kirim, boleh, ya. Sehingga di situ tulis keterangan, gambar 1 merawat tanaman, menanam, gambar 2 itu adalah merawat, dan yang ketiga adalah hasilnya selama beberapa hari, mulai dari anak-anak menanam, ya, sampai dengan akhir di November, ya. Itu dia materi kita hari ini tentang mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan, muatan pelajaran IPA. Sementara latihan di halaman 21 nanti anak-anak selesaikan, tapi tidak perlu dikirim ke Pak Guru. Lengkapi tabel gambar nomor 2 dengan fungsi setiap bagian tumbuhan tomat tersebut, ya. Tidak perlu dikirim. Itu dia materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.